Kami ajak Anda untuk memantau kondisi terkini di Papua pasca banjir dan tanah longsor yang terjadi di sana beberapa hari yang lalu. Malam ini saya akan berbincang dengan PLT Kapus Datin BNPB, Bapak Abdul Muhairi. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mas Iqbal. Oke Pak Abdul, ini Jumat kemarin kan kondisi banjir di sejumlah wilayah di Papua, saya mendapat informasi bahwa sudah mulai surut begitu Pak. Nah, apakah hari ini juga semakin surut atau justru masih ada wilayah-wilayah yang cukup tinggi begitu untuk ketinggian airnya Pak? Baik, jadi dari laporan yang kita terima ada dua laporan hari ini, pertama di pagi hari jam 6.30 WIB dan terakhir jam 18.00 WIT. Jadi dilaporkan bahwa tadi pagi itu memang masih ada beberapa tempat yang masih digenangi air dengan ketinggian muka air 50 sampai 150 cm. Tetapi tim dari BNPB sudah berkoordinasi dengan tim dari PUPR, operasional bendungan, dari Sungai Pantai dari PUPR. Memang banjir ini dipicu oleh curah hujan yang cukup ekstrim, yang informasi yang kami dapatkan hingga 300 mm selama 6 jam. Biasanya 300 mm itu dalam 2 bulan. Ini 300 mm dalam 6 jam. Bisa kita bayangkan curah hujan yang sangat tinggi. Ini kemudian ditambah oleh kondisi-kondisi adanya sampah yang menutupi sungai dan saluran air. Nah tadi hari ini, siang ini, sampah-sampah yang menutupi sungai dan saluran air drainase itu sudah dibersihkan oleh teman-teman dari PUPR, sehingga sebagian besar kawasan yang tergenang air kemarin itu sudah mulai surut, kecuali tadi siang sampai sore itu masih ada di perumahan Organda yang masih sekitar 50 sampai 100 cm. Dengan ketinggian 50 hingga 100 meter ini artinya bahwa untuk distribusi bantuan maupun evakuasi cukup lancar Pak? Sejauh ini dari informasi dan laporan audio visual yang kami terima, untuk evakuasi masyarakat itu sudah dilakukan. Untuk masyarakat yang masih bertahan di rumah masing-masing juga distribusi logistik makanan juga lancar dilakukan oleh BPBD dibantu TNI Polri menggunakan perahu karet. Tadi siang juga kami sudah dilaporkan, dikirimkan laporan visual yang menunjukkan bahwa pengiriman distribusi logistik untuk masyarakat yang bertahan di rumah masing-masing itu hingga saat ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini berdasarkan informasi yang didapat BPBD, hingga kini ada berapa korban jiwa, luka ataupun yang hilang Pak? Untuk korban jiwa itu masih sama dengan kemarin, 7 orang meninggal, dan ini bukan akibat banjir tetapi tanah longsor. Jadi kami koreksi, kemarin laporan yang kita terima itu 6 orang akibat longsor dan 1 orang akibat banjir, tetapi per hari ini kita mendapatkan pemutakhiran data bahwa 7 orang ini akibat longsor. Kemudian tadi pagi itu juga kita mendapatkan informasi masih ada sekitar 3.500 masyarakat terdampak, sekitar 875 KK, di mana diantaranya ada yang mengungsi 160 KK, termasuk juga 80 anak-anak dan 8 balita. Tetapi sebagian besar dari pengungsi ini saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing karena memang genangan sudah mulai surut di beberapa tempat. Oke, dengan adanya korban tewas sebanyak 7 orang begitu akibat tanah longsor, apakah ini artinya sudah selesai begitu pencarian, tidak ada dilaporkan adanya orang hilang ataupun akan dilakukan pencarian lagi Pak? Ya, pencarian korban tentu saja didasari oleh laporan dari anggota keluarga dan saudara yang merasa kehilangan keluarga. Untuk saat ini dari laporan yang kami terima tidak ada laporan korban hilang, sehingga yang korban tewas 7 orang ini sejauh ini tidak bertambah, dan giat utama di lapangan adalah tetap memperhatikan masyarakat terdampak, utamanya distribusi logistik dasar, permakanan, dan lain-lain. Nah, tadi berdasarkan visual kami yang sempat kami tayangkan,
terkait dengan tanah longsor, Pak. Itu kan berada di jalan. Apakah jalan itu bisa digunakan kembali atau masih tertutup, Pak? Per siang tadi itu sudah ada alat berat yang turun ke lokasi. Kami masih menunggu laporan situasi terakhirnya mungkin setelah rapat posko malam ini. Jadi sore tadi posko tanggap darurat sudah mulai dibentuk dan per pukul 18 WIT itu sudah dilakukan rapat koordinasi pertama posko tanggap darurat yang diisi oleh segenap Forkopimda, pemerintah daerah, dan relawan. Jadi ini kami masih menunggu hasil laporan dari rapat pertama di posko tanggap darurat banjir Kota Jayapura ini. Berbicara soal sedang dilakukannya rapat untuk terkait dengan kondisi darurat ini, sebenarnya sampai kapan kondisi darurat ini akan diberlakukan, Pak? Untuk penetapan status daruratnya belum ditetapkan. Jadi ini masih melihat apakah dalam analisis situasi ini banjir akan diperkirakan menerus atau bisa ditanggulangi dalam waktu dekat ini. Ini masih menjadi diskusi di posko. Jadi status tanggap darurat itu akan ditetapkan mungkin setelah rapat pertama di posko malam ini. Oke, masih menunggu rapat. Tapi terkait dengan pengungsi sendiri bagaimana, Pak, kondisinya saat ini? Mengingat bahwa sejumlah daerah kini sudah mulai mengalami penyusutan terkait dengan airnya, apakah ini artinya bahwa pengungsi juga sudah mulai pulang ke rumahnya masing-masing atau justru masih ada yang bertahan? Ya, sebagian besar tadi dari pengungsi yang 160 KK itu sudah kembali ke rumah masing-masing karena memang tadi seperti kami sampaikan situasi genangan sudah mulai surut di beberapa tempat pasca dibersihkannya saluran-saluran air dan drainase oleh PUPR. Jadi untuk sementara tetapi posko utama dan dapur umum masih tetap dibuka dan distribusi logistik khususnya bagi masyarakat yang memang bertahan di rumah atau dari pengungsian kembali ke rumah itu menjadi fokus utama dalam giat tanggap darurat dalam 2-3 hari ke depan. Poskonya ini di mana saja dan ada berapa titik, Pak, sehingga mungkin bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan nantinya bisa langsung datang ke sana, Pak? Untuk posko dapur umum saat ini itu ada di halaman kantor BPBD Provinsi Papua. Kemudian untuk posko saat ini sudah dibentuk sebentar. Tapi memang sejumlah titik juga disediakan ya, Pak, ya? Ya. Oke, kita sama-sama menunggu ada berapa titik. Mungkin nanti bisa masyarakat membantu dan juga melihat seperti apa poskonya dan mereka bisa langsung datang ke sana. Tetapi Bapak sambil Bapak mencari informasi terkait dengan titik-titik itu sendiri, nah ini berbicara soal fasilitas umum, Pak. Kemarin sempat ada informasi bahwa listrik sempat terganggu begitu ya, Pak. Apakah sekarang sudah normal kembali? Untuk listrik di Kota Jayapura memang sewaktu genangan cukup tinggi di 50 hingga 250 cm itu memang dipadamkan karena kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ketika banjir tetapi listrik tetap menyala. Nah dengan sudah surutnya air di beberapa tempat siang hingga sore tadi listrik sudah mulai dinyalakan di beberapa tempat yang memang memungkinkan dari sisi keamanan. Tentu saja kita berharap bahwa meskipun situasi terakhir sore tadi hujan masih turun dengan intensitas ringan dan sedang, kita harapkan ini tidak kemudian memicu banjir susulan. Kita harapkan intensitas hujan ekstrim yang terjadi Jumat lalu, Kamis malam lalu tidak terjadi lagi sehingga listrik bisa terus bertahap untuk dipulihkan di seluruh kota sehingga optimalisasi giat tanggap darurat bisa kita lakukan. Oke, berarti listrik ini bukan berarti karena ada gangguan tetapi memang sengaja agar tidak terjadi bahaya di kemudian hari begitu ya, Pak ya. Nah, ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh BPBD dan juga pemerintah daerah setempat, seperti apa, Pak, yang akan dilakukan khususnya untuk mempercepat penanganan banjir dan juga tanah longsor ini? Ya, untuk longsor sendiri tentu saja kita
fokusnya giatnya akan memulihkan beberapa tempat yang sempat tertimbun oleh material longsoran. Kemudian untuk banjir sendiri, karena sempat merendam beberapa fasilitas publik dan kesehatan seperti rumah sakit, ini juga menjadi perhatian. Dan untuk masyarakat terdampak, fokus utama giat dalam 2-3 hari ini adalah menjamin ketersediaan logistik dasar untuk masyarakat yang mungkin dalam 2-3 hari belum bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi ini yang kita pastikan, tim BNPB beserta relawan, BPBD, TNI Polri juga sudah menyiapkan dukungan logistik, makanan siap saji, dan lain-lain agar masyarakat baik itu jika yang masih ada di pengungsian atau yang bertahan di rumah atau baru kembali ke rumah, ini bisa benar-benar kita dukung logistik permakanannya dengan baik. Berarti sejauh ini cukup baik begitu, cukup terkendali terkait dengan bagaimana penanganan banjir dan juga tanah longsor di sana. Terkait dengan pernyataan dari Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, bagaimana Pak terkait dengan penanggulangan yang harus dilakukan ke depannya agar hal ini tidak terulang kembali, mengingat bahwa curah hujan saat ini apalagi di awal tahun cukup tinggi? Ya, pertama untuk situasi dan kondisi di Kota Jayapura, saya bisa sampaikan untuk penanganan masyarakat terdampak itu sangat terkendali, dan kita harapkan sekali lagi memang target kita logistik dasar masyarakat terdampak itu terpenuhi, dan hingga saat ini itu berjalan baik. Kemudian untuk mitigasi ke depan, karena memang kita baru akan masuk pada puncak musim hujan yang bersamaan dengan La Nina di akhir Januari hingga pertengahan Februari nanti. Pertama, kondisi lingkungan harus benar-benar kita perhatikan. Artinya drainase di sekeliling lingkungan kita, kondisi badan sungai kita, apakah tertutup sampah atau kondisi badan air tidak bisa optimal dalam menampung debit air jika terjadi hujan ekstrim dan lain-lain. Ini menjadi wake up call atau reminder bagi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan, tidak hanya di Kota Jayapura tentunya, karena puncak musim hujan akan merata di seluruh Indonesia dengan kenaikan intensitas. Kita perkirakan sebagaimana informasi BMKG 20-70%. Jadi curah-curah hujan ekstrim ini mungkin akan terjadi lagi di tempat lain, sehingga benar-benar kita harus perhatikan daya dukung lingkungan bisa siap untuk menerima tambahan debit air yang cukup tinggi ini. Baik Pak Abdul Muhari, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita berharap agar kejadian ini bisa diantisipasi. Kalaupun terulang lagi bisa seperti yang tadi sudah saya katakan, bisa diantisipasi dengan berbagai macam hal agar banjir ataupun longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa. Terima kasih sekali lagi Pak Abdul Muhari, PLT Kapus Datin BNPB. Terima kasih Mas.